Halo guys, ini lagi panas-panasnya masa-masa pilkada nih. Jadi aku tuh sering denger dialog-dialog gitu dari calon-calon pemimpin kita. Pengen lihat program-program mereka itu apa sih gitu kan. Karena kita sebagai masyarakat biasa pasti pengen tahu program-program calon pemimpin kita itu seperti apa supaya nanti kita kedepannya bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi dari apa yang kita rasakan saat ini. Nah, terus aku tuh, habis kegiatan full padet gitu kegiatan, terus biasa kan kalau misalnya udah istirahat, biasanya aku buka-buka berita. Dan, tiba-tiba tuh muncul di beranda aku tuh ada, berita yang lagi viral, itu calon Bupati Nganjuk dirujak netizen gegara inovasi, padi menjadi pangan gitu. Kita lihat anunya, pernyataan dari Ibu Bupati Nganjuk ya. Saya akan membuat MOU dengan Bulog sebagai penjamin panen hasil panen, dan kedua saya akan membuat MOU dengan pelaku usaha tani sebagai juga penjamin, dan yang ketiga Kalau membuat MOU itu sepertinya sudah dilakukan ya sama pemimpin-pemimpin sebelumnya, pasti sudah dilakukan gitu. Apalagi MOU ke Bulog tuh apakah dia punya pengaruh yang signifikan gitu ke petani gitu kan, kita nggak tahu nih, karena petani ini bukan minta dijamin berasnya itu apa ya, bukan minta dijamin berasnya itu selalu dibeli. Kalau misalnya kebutuhan pangannya kan pasti manusia, pasti semua orang itu butuh makan, dan pasti beras itu pasti dibeli sama masyarakat gitu kan. Tapi gimana caranya supaya harga beras itu bisa mensejahterakan petani gitu teman-teman. Apakah dengan MOU itu bisa menyelesaikan semuanya? Aku rasa enggak sih, karena ada hal yang lebih cerdas lagi yang seharusnya dia bisa ungkapkan untuk program-program petani seperti ini. saya akan membuat produk baru seperti brambang, kita buat brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita Kalau brambang dibuat jadi brambang goreng itu bukan produk baru, itu produk lama. Sudah lama banget, sudah ada gitu. Namanya bawang goreng, brambang goreng itu sudah ada dari dulu, dari aku masih kecil, udah dari 30 tahun, 33 tahun yang lalu sudah ada. Itu bukan produk baru, Ibu. buat menjadi padi menjadi beras. Nah, padi menjadi beras, dari aku belum lahir kayaknya padi sudah jadi beras gitu. jadi dirujak tuh karena ini. Jadi sebenarnya tuh harusnya Ibu bisa punya jawaban yang jauh lebih cerdas lagi, gimana caranya mensejahterakan petani. Ntar aku cek dulu ya. Ini calon bupatinya, kita lihat komentar-komentar netizen. Ini kadang berita di Tribun ini juga NASA Mabrin data belum ya, buruan Bu dibuatkan hak patennya. Saya tambahin buat inovasi kangkung jadi sampo. ini dirujak netizen ya. Jadi aku rasa sekarang masyarakat Indonesia itu udah pinter-pinter, mereka udah jauh lebih cerdas, tapi kenapa pemimpinnya malah bisa dibilang nggak begitu cerdas. Mungkin dia cerdas, cuman bukan di bidangnya kali ya. Dan udah pasti dia nggak pernah terjun ke lapangan secara langsung, jadi lebih banyak kayak pidatonya tuh template gitu kan, tulisannya template, omongannya itu template, jadi template yang udah ada di ilmu pengetahuan yang umum gitu. Sementara kalau kita terjun di masyarakat ya, terutama buat teman-teman petani, pasti banyak banget kendalanya. Jadi petani itu kendalanya itu bukan cuma sekedar harga berasnya, tapi juga banyak banget rentetannya gitu. Gimana caranya mensejahterakan petani? Apakah beras mahal itu bisa solusi mensejahterakan petani? Belum tentu, karena belum tentu dari petani berasnya mahal gitu. Nanti ketika sudah sampai di minimarket,
itu sudah mahal ya kan. Tapi dari petani belum tentu gitu teman-teman. Jadi belum tentu kalau harga beras mahal itu bisa mensejahterakan petani. Kalau beras mahal, petani sejahtera, berarti sejahtera sudah cocok gitu. Tapi kalau beras mahal, petani tetap tidak sejahtera, berarti ada sesuatu yang tidak baik atau tidak benar. Jadi kalau misalnya gimana sih caranya gimana caranya untuk menangani masalah pangan di Indonesia, masalah stabilitas harga dan lain-lain, karena kemarin dari Menteri Pertanian juga jawabannya juga nggak ini ya, maksudnya dari yang sekelas menteri juga mereka jawabannya malah nyuruh masyarakat untuk ganti pangan, untuk ganti nggak makan beras, makan singkong, makan ubi gitu, padahal sebenarnya kebutuhan masyarakat Indonesia itu yang pertama adalah beras. Dan mengurangi konsumsi beras itu jadikan kayak diabetes segala macam, itu kan jadi ada pola pikir, itu doktrin dari pemerintah sendiri supaya kita nggak banyak mengonsumsi beras karena akhirnya ada diabetes segala macam. Kalau zaman dulu kan nggak ada kayak gitu, orang setiap hari makan beras nggak khawatir gitu. Kalau sekarang udah mulai khawatir karena kita lagi ada di masa dimana kita didoktrin untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi beras. Salah satunya karena pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah pangan yang ada di negaranya, di negeri kita ini gitu. Jadi petani belum sejahtera, terus program-program petani itu banyak banget, tapi tidak pro pada petani gitu. Tidak masih kurang lah buat aku, karena nggak ada jaminan untuk petani ketika mereka itu gagal panen. Itu nggak ada jaminan, mereka nggak punya jaminan apapun dari pemerintah. Seharusnya kalau memang pemerintah pengen bantu, mereka harusnya punya jaminan untuk petani, untuk peternak, untuk pedagang gitu. Tapi kalau pedagang mungkin nggak terlalu berat lah ya resikonya ya. Kalau petani, peternak itu biasanya resiko hama atau penyakit virus itu bisa kayak ngerugiin mereka tiba-tiba gitu kan, dan mereka mendapat jaminan apa dari pemerintah ketika mereka itu mengalami itu. Gitu juga petani, misalnya karena musim cuaca gitu mereka harus gagal panen karena banjir, bencana alam segala macem gitu kan, itu nggak ada jaminan gitu buat petani supaya mereka bisa melanjutkan pertaniannya ke yang lebih serius, melanjutkan pertaniannya lagi gitu tanpa harus modal dari nol gitu kan, modalnya bisa dibantu pemerintah. Nah itu buat aku itu programnya jauh lebih bagus kalau ada jaminan kesejahteraan untuk petani, terutama harga pupuk, harga agrochemical itu harus bisa lebih murah gitu teman-teman, harus bisa lebih murah. Kalau menurut aku tuh kalau harga pupuk, harga chemical itu murah, itu bisa membantu mensejahterakan petani. Terus harga beras juga stabil, bisa mensejahterakan petani gitu dengan harga yang sekarang. Kemudian pupuk dan racun juga murah gitu. Sekarang tuh pupuk tuh ada subsidi juga, tapi tidak banyak membantu lah gitu ya, karena harga subsidi juga mahal. Nanti udah ke tangan-tangan petani-petani kecil yang di pedalaman, udah harganya mungkin bakal lebih tinggi lagi karena ada transport dan lain-lain ya kan. Nah itu buat aku sih pemerintah sudah yang ada ini sudah banyak berupaya, tapi belum berhasil, mungkin karena banyak hal gitu loh yang mungkin bantuan-bantuan pupuk, bantuan-bantuan yang sifatnya sebentar itu tidak banyak membantu pemerintah, tidak banyak membantu masyarakat. Jadi kalau bisa pemerintah itu bikin program yang itu dia tuh sustainable, yang sustain bertahun-tahun, bisa membantu mensejahterakan petani yang ada di Indonesia. Gitu misalnya jaminan untuk pupuknya, tapi jangan pakai kartu tani deh, itu nyusahin. Yang kemarin itu nyusahin, bikin petani itu malah kesusahan buat dapat akses program, buat dapat bantuan gitu loh. Jangan sampai apa yang diprogramkan sama pemerintah, sama pemimpin kita itu menyusahkan masyarakat. Jangan sampai, apalagi petani itu mereka tuh sudah capek kerjanya dari pagi sampai sore, nunggu harus berapa bulan baru mereka bisa panen gitu. Panennya itu musiman gitu kan. Jadi mereka bisa menghasilkan uang setelah musim panen gitu kan. Jadi kalau bisa
pemerintah itu bisa lebih banyak memperhatikan petani. Kenapa? Karena everyone nanti di 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi semua orang itu butuh makan. Mungkin yang lain akan jadi kebutuhan primer atau sekunder juga, tapi yang paling utama adalah makan dan minum. Jadi kebutuhan makan dan minum, air dan makanan itu adalah kebutuhan pokok manusia yang mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya gitu loh. Jadi pemerintah harusnya bisa membantu memberikan solusi itu, gimana caranya supaya petani-petani kita itu makin banyak dan makin bisa menghasilkan produksi yang lebih banyak, terutama di saat ini juga banyak anak-anak muda tuh yang nggak mau bertani karena mereka mindsetnya harus jadi pegawai, harus kerja yang enak, kantoran, dan nggak capek-capek, nggak kepanasan, nggak kehujanan, semuanya. Jadi akhirnya petani itu pasti akan minim gitu. Sekarang kalau kita lihat petani, mereka banyakan yang sudah berusia lanjut gitu, yang sudah bapak-bapak, yang sudah tua-tua, yang muda-muda nggak tertarik untuk bertani gitu. Padahal sebenarnya dalam dunia pertanian itu kebutuhan makan manusia itu adalah yang paling utama, dan itu adalah salah satu sektor yang paling penting gitu kan teman-teman. Jadi berharapnya pemimpin kita itu bisa memberikan program yang jauh lebih baik lagi, yang jauh lebih besar lagi, terutama untuk kesejahteraan petani yang ada di Indonesia. Menurut kalian gimana? Ada pendapat lain bisa disampaikan di komentar, oke?